Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, saya yakin cukup banyak dari teman-temannya yang masuk ke dalam grup-grup Facebook ya, terutama para pecinta matematika ya, masuk ke dalam grup yang bertemakan matematika ya. Baik itu mungkin Bapak Ibu guru masuk ke dalam forum guru ya, guru matematika ya, dan lain sebagainya ya, masuk ke dalam forum komunitas grup ya, grup pecinta matematika, grup yang berbau-bau dengan matematika ya. Ya, dan saya yakin juga pasti banyak sudah melihat pasti banyak yang sudah melihat postingan-postingan para siswa ya yang menanyakan soal-soal PR ya. Bahkan makin lama makin banyak gitu ya. Ya. Di sini sih saya melihat ya ada beberapa tanggapan dari ya orang-orang yang ada di dalam grup ya. Yang pertama ya orang-orang yang cuek-cuek aja ya melihat postingan siswa-siswa tersebut ya. Yang kedua orang yang mau membantu ya, yang mau membantu benar-benar menjawab soal-soalnya semuanya dengan detail dijawab semua. Yang ketiga ada orang yang cuma memberikan clue-cluenya saja ya, dan yang keempat ada juga orang yang hanya share sumber untuk belajar ya. Ya, sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya lebih sering ya memang saya lebih sering melihat ya, saya akan melihat ini soal seperti apa sih yang ditanyakan siswa tersebut ya. Nah, seringkali ya kita sebagai guru langsung bisa melihat ya, ini sebenarnya soal PR ya yang sebenarnya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat sangat sederhana ya. Artinya memang yang ditanyakan itu adalah soal-soal basic ya, yang mana siswa itu sebenarnya pasti bisa mencari sumber belajarnya ya dari bukunya sendiri ya kan ya. Jadi sebenarnya kalau yang ditanyakan hal-hal yang sangat dasar, di mana sebenarnya dia bisa belajar dari bukunya sendiri ya, dari bahkan seringkali juga saya melihat di bawah soal itu ya, di atas soal itu ada penjelasan yang terkait dengan soal tersebut. Nah, itu saya paling malas ya melihat postingan seperti itu ya, karena itu sebenarnya menandakan bahwa siswa itu sebenarnya cuma malas saja mengerjakan, malas saja belajar ya. Jadi biasanya kalau saya sih melihat yang seperti itu sudah nggak mungkin saya akan jawab ya, karena ya saya sendiri ya sudah tahu. Karena apa? Karena memang siswa itu sebenarnya sudah punya sumber belajarnya. Jadi ya kalau kita informasikan juga ya kemungkinan besar dia tidak akan melihat sumber informasi itu gitu ya kan. Dia hanya ingin tahu cara jawabannya saja ya. Dia hanya ingin tahu jawabannya saja ya. Kalau dia minta caranya, memang biasanya PR-nya diminta dengan caranya gitu ya. Nah, saya sih berharap juga semua anggota grup ya, kalau melihat hal-hal yang seperti ini, maksudnya postingan di mana yang ditanyakan adalah hal-hal yang sangat dasar, di mana kita yakin bahwa soal itu ya, atau konsep dari penyelesaian soal itu sebenarnya memang sudah pasti ada di buku cetak mereka gitu ya, atau buku utama mereka gitu ya. Jadi kalau kita membantu menjawabnya dengan apalagi langsung memberikan jawabannya lengkap gitu ya, itu sih sebenarnya justru malah kita semakin menjerumuskan mereka. Saya yakin mereka akan semakin terus ketagihan ya. Oh, ternyata banyak ya yang mau bantu ya. Besok lagi ada PR lagi, mereka nanya lagi, tolong dong Kak bantu saya gitu ya, tolong Kak mau dikumpulin besok. Itu wah, kalau saya pribadi itu paling males kalau melihat postingan yang seperti itu, tolong Kak bantu mau dikumpul besok ya. Ya itu sih benar-benar menurut saya, kalau saya jadi guru sekolah dan tiba-tiba saya melihat postingan siswa saya seperti itu gitu ya, besok saya akan langsung saya panggil ke ruangan saya ya. Tapi bukan berarti semua postingan niatnya cuma buat untuk mengerjakan PR ya. Memang ada siswa-siswa yang memang bertujuan ingin tahu ya caranya. Ya, biasanya terlihat dari postingannya juga, yaitu biasanya postingannya adalah hal-hal yang ditanyakan lebih mendalam dari pertanyaan-pertanyaan basic ya.
Jadi misalkan ya pertanyaan misalkan ya pernah ada pertanyaan kalau nggak salah dia menanyakan pada persamaan kuadrat ya, pada persamaan kuadrat apakah semua persamaan kuadrat bisa difaktorkan. Nah, pertanyaan seperti itu menandakan bahwa siswa ini sebenarnya ingin tahu, bukan untuk mengerjakan soal tapi untuk ingin tahu ya. Ya, jadi saya yakin kalau Bapak Ibu guru, seorang guru ya pasti tahu lah ya bedanya mana yang pertanyaan yang karena hanya untuk menjawab PR, mana yang pertanyaan memang karena ini ingin tahu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih senang tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya hanya untuk mengerjakan PR. Kenapa? Ya ini akan membuat kalau kita bantu mereka terus dengan bantunya, apalagi dengan apa langsung menjawab ya. Di sini konteksnya dengan langsung menjawab detil lengkap ya. Itu justru malah kita makin menjerumuskan mereka untuk ya apa selalu seperti itu ya, tanya PR tanpa nggak mau tahu apa dari mananya, nggak mau belajar ya. Nah, tapi kalau misal teman-teman mau bantu, masih mau bantu, bagus sekali ya. Ya kalau masih kuat untuk menghadapi orang-orang seperti ini, ya udah paling nggak jelaskan saja clue-nya atau mungkin jelaskan saja itu tinggal misal nih tentang apa merasionalkan penyebut. Ya kalikan saja dengan bilangan apa, kalikan saja dengan sekawannya, misal seperti itu gitu ya. Ya udah tunggu sampai situ aja, nggak usah sampai tolong dibantu ke cara merasionalkan 1 per akar 2. Langsung dijelaskan ya 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Saya yakin itu akan membuat anak tersebut apa besoknya kalau ada PR nanya lagi seperti itu. Ya kalau nggak percaya coba saja mungkin kalau melihat postingan seperti itu cek apa historinya ya, historinya apakah sebelumnya dia juga pernah menanyakan soal-soal PR yang lainnya ya. Ya saya beberapa kali ngecek sih ya seperti itulah ya. Jadi memang anak tersebut apa selalu nanya PR gitu ya, dan PR yang dasar-dasar memang dia tanyakan. Nah ya untuk adik-adik yang memang kebetulan menonton video ini dan juga ternyata salah satu dari pelaku yang sering melakukan seperti itu ya, artinya sering nanya PR ke grup-grup ya, tapi belum belajar ya, atau sama sekali nggak mau belajar ya, tolonglah ya adik-adik mulai belajar ya demi adik-adik sendiri ya, karena belajar kan demi masa depan adik-adik sendiri ya. Jadi ya mulailah menyadari bahwa belajar itu penting gitu ya. Jadi jangan PR itu diberikan guru untuk adik-adik itu memang untuk apa melatih kemampuan adik-adik gitu ya kan, untuk adik-adik mau belajar lebih dalam lagi gitu ya. Ya bukan untuk apa yang penting nilai bagus ya, nilai bagus juga percuma kalau ternyata yang ngerjain orang lain ya, karena itu sebenarnya kan justru untuk melatih adik-adik semua ya, bukan untuk melatih adik-adik bukan untuk apa bukan untuk sekedar adik-adik mendapat nilai bagus, enggak ya. Nilai itu hanya indikator saja ya. Kalau adik-adik berbuat yang apa, kalau adik-adik mengerjakan dengan jujur ya dan mendapat nilai bagus, berarti itu adalah indikator bahwa adik-adik sudah mengerti ya. Tapi kalau adik-adik mengerjakan sendiri tapi nilainya masih belum bagus, itu berarti bahwa indikator bahwa adik-adik masih belum terlalu mengerti ya, kemungkinan besar gitu ya. Mungkin bisa juga kan memang karena adik-adik ngerti tapi salah hitung ya ada banyak faktor lah ya. Tapi kalau ternyata adik-adik meminta bantuan orang lain dan orang lain yang mengerjakan sendiri semuanya orang lain yang mengerjakan semuanya dan adik-adik cuma menulis saja, nilai itu nggak bisa jadi indikator untuk adik-adik ya, itu indikator buat orang tersebut gitu ya kan. Ya oke. Tapi ya semua orang bebas mempunyai pendapat, bebas bereaksi seperti apa ya dalam hal seperti ini ya. Itu terserah dari masing-masing individu. Mungkin setiap orang punya pandangan masing-masing ya. Ada yang punya pandangan saya mau bantu, saya tetap mau bantu, saya mau kasih jawaban untuk membantu, semoga anak tersebut justru malah semakin termotivasi belajar ya silakan ya. Cuma kalau dari pandangan saya ya, justru kalau untuk postingan yang dimana sudah jelas-jelas
pertanyaan itu, soal itu sudah pasti ada penjelasannya di buku mereka sendiri ya, dan itu adalah sebuah pertanyaan yang dasar. Itu sih sebenarnya hanya karena anak tersebut malas belajar ya. Jadi sebaiknya kalau saya akan bersikap ya, saya akan acukan itu ya. Ya, saya akan ajukan itu ya. Ya, jangankan yang itu ya. Kadang yang nanya tentang konsep dan segala macam aja. Kalau saya memang masih belum punya waktu banyak ya, saya juga mohon maaf sekali ya, saya belum bisa menjawabnya satu persatu ya. Ya, tapi insya Allah ya, ketika memang saya sedang belajar ya, ketika saya sedang belajar dan teringat pertanyaan teman-teman ya yang kebetulan juga mengenai konsep dan memang ingin tahu, ya insya Allah sih saya akan balas gitu ya. Ya, karena memang saya itu setiap hari itu setelah mengajar ya jam malam seperti ini, saya selalu mau menyempatkan diri untuk pertama YouTube seperti ini ya. Setelah YouTube saya akan belajar ya sekitar minimal 30 menit lah ya, 30 menit ya, belajar hal baru ya, mengerjakan soal, entah itu cuma 2-3 soal atau mempelajari materi baru ya. Jadi ya itu, saya lebih mengutamakan saya mempelajari materi yang saya ingin pelajari dulu ya, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada saya ya. Jadi saya mohon maaf sekali ya kalau memang misalnya saya pernah nanya ke Pak Dodi itu juga belum dijawab-jawab ya sampai sekarang, padahal kan saya nanya juga bukan nanya yang soal-soal yang dasar, tapi saya nanya konsepnya bla 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 gitu ya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf sekali kalau memang saya belum jawab ya. Pertama, kemungkinan besar juga saya bisa lupa ya. Kedua, memang saya mau menjawab, memang saya akan menjawab kalau memang kebetulan materi tersebut sedang saya pelajari dan saya memang ingin menjawab gitu ya. Ya oke deh. Ya, semoga bisa dipahami ya, dimengerti gitu ya. Oke. Ya, sampai jumpa di pembahasan berikutnya, pembahasan yang lainnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya. Bye bye.